Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Semua dalam keadaan baik ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Coba Nadine, tolong pimpin doanya ya nak ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nadine. Nah, semua hadir ya hari ini ya? Hadir ya? Iya, baik. Nah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Kalian bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Ya, kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. 1, 2, 3. Mengusir penyerang, memberontak untuk menang, bergerak, menerkam, menerjang, terjang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Iya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional ya, itu sebagai pembangkit semangat kita untuk belajar ya. Iya, tepuk PPK. Religius. Nasionalisme. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Iya, bagus. Terima kasih. Ibu ingin mengingatkan ya untuk terus menerapkan PHBS dimanapun kalian berada ya. PHBS itu apa? Pola hidup bersih dan sehat. Iya, juga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama, Memakai masker. iya, bagus. Yang kedua, Tangan. mencuci tangan dengan apa? Sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, Jaga jarak. ia menjaga jarak dan menghindari diri dari Kerumunan. kerumunan. Tetap semangat ya? Masih semangat? Masih. Tepuk pramuka. Iya, bagus. Terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pada pembelajaran ketiga ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu menguraikan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Yang kedua, membuat contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan melaporkannya dalam bentuk presentasi digital secara tepat. Yang ketiga, menemukan contoh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Yang keempat, membuat contoh tentang interaksi manusia yang mengarah pada persatuan dan perpecahan dengan tepat pada LKPD. Kemudian yang kelima,
atau makna dalam pantun nasihat dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, membuat pantun hasil karya sendiri dan menuliskan makna yang terkandung dalam pantun secara tepat pada LKPD. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, Ibu ingin bertanya. Kalian selama pandemi ini di rumah kegiatannya ngapain saja? Coba, siapa yang mau cerita? Kalau di rumah sering ngapain saja? Coba. Menyapu, membersihkan rumah, Bersihkan rumah. Lagi apa? Yang sering kalian lakukan di rumah? jahit, Olahraga? Ada yang masih olahraga? ada, Ya, olahraga. Kemudian membantu ibu di rumah. membantu Itu ibu. ya kegiatannya. Ada yang berkegiatan main game? Nah, Ada pasti ya, nonton TV, termasuk juga kegiatannya yang juga termasuk kegiatan kalian selain belajar di rumah. Itu adalah apa? Aktivitas yang kalian lakukan di rumah ya. Nah, baik sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang mereka sedang lakukan? Ayo, gambar yang pertama itu membersihkan rumah, makan bersama, membantu ibu. iya, Membantu ibu. ada yang membantu ibu, kemudian ada yang sedang makan bersama, terus ada yang sedang membersihkan rumah secara bersama-sama juga ya. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, gambar yang pertama di situ ada ronda. Yang kedua, di sini ada bacaan tentang kerja bakti ya. Kita akan baca ya. Ayo silakan dibaca dulu. Baik, dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, apa yang dilakukan Edo di sana? Melakukan kerja bakti. Iya, Kerja bagus. bakti. Melakukan kerja bakti. Nah, mengapa Edo melakukan kerja bakti? Ada yang tahu? Supaya lingkungan tetap sehat. Iya, bagus sekali. Supaya lingkungan Sehat. sehat ya. Kerja bakti merupakan upaya menciptakan lingkungan tetap sehat ya. Warga pun hidup dengan sehat. Nah, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat, sebagai warga masyarakat kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dari bacaan itu, menurut kalian apa pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Adalah sesuatu yang didapatkan oleh manusia yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Iya, bagus. Itu adalah pengertian hak ya. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum dia lahir ya, itu hak. Seperti hak untuk hidup sehat, hak untuk menghirup udara yang sehat, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, hak untuk bersekolah ya, mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, itu hak ya. Kemudian kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala Sesuatu yang harus dilakukan seorang dengan penuh tanggung jawab agar tentunya sebenarnya kita harus melakukan kewajiban karena sudah Melakukan haknya. Nah, coba Angga yang jawab. Ibu pengen dengar suaranya Angga dulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Iya, bagus. Kewajiban kan berada di lingkungan yang bersih dan sehat ya. Nah, untuk berada di hak itu atau mendapatkan hak itu, kalian harus melakukan kewajiban kalian, yaitu membersihkan
Lingkungan ya. Kalau kalian tidak membersihkan lingkungan, apakah kalian bisa mendapatkan hak kalian yang hidup di lingkungan sehat itu? Tidak. Tidak. Ya, nah, jadi kalau mau haknya harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, bicara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Ya, coba siapa yang mau menceritakan pengalamannya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah didapatkan sebagai seorang siswa. Berarti di sekolah, ya. Misalnya apa? Hak yang sudah pernah kamu dapatkan. Mendapatkan ilmu. Dan ilmu. Iya, berarti haknya hak mendapatkan pendidikan, ya. Berhak mendapatkan nilai yang bagus, ya. Terus kewajibannya apa kalau mau mendapatkan pendidikan atau mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus? Rajin Kewajibannya, belajar. iya, rajin belajar, datang ke sekolah, itu kewajibannya. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah belajar dengan sungguh dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kalian agar hak untuk mendapatkan nilai yang bagus itu bisa kalian dapatkan. Nah, ini ya. Nah, di sini Ibu sudah punya LKPD, ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, di mana kalian harus mengamati dulu lingkungan kalian, ya. Kemudian membaca buku sebanyak-banyaknya juga boleh. Boleh dari buku di tematiknya atau referensi lain, atau boleh juga di internet, ya. Kalian baca-baca, kemudian amati lingkungannya. Apa sih itu kewajiban? Itu dulu kalian buat pengertian dari kewajiban, kemudian pengertian dari hak dan tanggung jawab, kemudian buat contohnya. Ya. Sudah? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Contoh kewajiban adalah membersihkan lingkungan sekitar, menghormati orang yang lebih tua, membantu teman, orang tua dan guru, Iya, satu yang jawabnya. Siapa yang mau jawab dulu? Saya, Bu. Coba Novi. Kewajiban ya, Bu. Iya, kewajiban yang sudah kamu lakukan di rumah atau di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Membersihkan lingkungan sekitar. Iya, bagus. Satu saja, satu orang satu. Kemudian yang lainnya, kewajiban yang sudah pernah dilakukan. Memenuhi perintah orang tua. Iya, menuruti perintah orang tua. Lagi. Belajar dengan orang tua. Belajar. Lagi. Ada lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tua, pintar. Terus haknya, hak yang sudah pernah kalian dapatkan. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang, pintar, bintang. Lagi. Hidup sehat. Apa? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan, ya, disekolahkan, ya, oleh orang tuanya, ya, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, ya, ke sekolah. Lagi, apa lagi hak yang sudah pernah kalian dapatkan? Mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Iya, mendapatkan perlindungan, ya. Kalau di rumah diberikan kasih sayang, ya, diperhatikan, dilindungi, itu hak kalian juga. Lagi apa? Ada lainnya? Memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Iya, bisa juga memperoleh nilai yang bagus saat ujian, asalkan kalian melakukan
kewajiban dan tanggung jawab kalian juga. Ya, hak itu bisa diberikan apabila kewajiban dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Atau kalau kewajiban dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik, kalian baru akan mendapatkan hak kalian. Seperti itu. Nah, ini adalah hak sebagai anak di rumah. Ada contohnya ya. Yang pertama ada mendapatkan pendidikan. Yang kedua, mengungkapkan dan didengar pendapatnya. Yang ketiga, bermain sesuai dengan tahap usianya. Maksudnya apa bermain sesuai dengan tahap usia? Mendapatkan perlindungan yang layak. Iya, mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa ya. Bermain sesuai tahap usia, misalnya apa? Halo. Misalnya? Halo. Misalnya? Halo. Yang. Bermain bersama teman ya. Misalnya apa? Bermain dengan tahap sesuai dengan tahap usia. Misalnya bermain apa yang sering kalian mainkan di rumah apa? Bermain peta umpet. Bermain peta umpet. Terus? Main batu cingklak. Main batu cingklak ya. Nah, dan banyak lagi permainan yang lainnya ya. Kalau sekarang itu Ibu lihat kebanyakan mainnya handphone ya. Main HP ya. Main TikTok, main game. Ya. Tetapi kalian harus ingat waktu. Ya. Boleh-boleh saja, cuma harus ingat waktu dan ingat juga aturan-aturan yang ada di dalamnya seperti berkata yang baik ya. Kemudian apa? Bertingkah laku yang baik dan juga berpenampilan yang baik. Jangan nanti buat TikTok tetapi bajunya tidak sopan misalnya. Itu jangan. Ya, walaupun kalian masih kecil gitu ya, tetapi kalian harus tetap menjaga etika kalian dimanapun dan dengan siapapun. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kemudian di sini ada kewajiban sebagai anak. Yang pertama membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua menghormati orang tua. Yang ketiga Membantu teman, orang tua, dan ya, yang keempat iya. Nah, itu adalah contoh kewajiban sebagai anak. Kemudian di sini ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan di rumah, sekolah dan masyarakat. menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Mengenai lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. iya, bagus. Nah, seperti kejadian di sekolah ya, kalau misalnya piket, bukan cuma piket yang menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Piket memang tugasnya menyapu, tetapi kalian sebagai warga sekolah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Begitu juga dengan lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat ya. Misalnya kalian bermain misalnya di rumah teman, membuang sampah sembarangan. Kalian berpikir bahwa toh ini juga rumah teman, nggak apa-apa, nanti juga dia yang bersihkan. Jangan seperti itu ya. Kita juga punya kewajiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan ya, walaupun itu di rumah teman ya. Begitu. Artinya dimanapun kita berada, kita tetap apa? Bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, dari tentang materi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sudah Ibu jelaskan, ada pertanyaan lagi? Ada yang tidak jelas? Baik, sekarang ya. Nah, sekarang coba lihat gambar yang Ibu tampilkan.
Di sana ada berapa gambar? Coba. 3. Iya, ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Yang terlihat di sana gambar apa? Gambar? Putri, gambar apa yang pertama? Coba lihat. Bermain dengan ibu. Iya, ada seorang anak dengan ibunya ya. Gambar yang kedua, Yogi, coba gambar yang kedua itu gambar apa? Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Iya, seorang guru mengajar. Belajar di sekolah. Iya, mengajar siswanya. Kemudian yang ketiga, coba Angga, mana Angga? Saya, Bu. Iya, Angga, coba Angga. Itu gambar yang ketiga, gambar apa? Bermain sepak bola. Iya, bermain sepak bola ya. Ada 2 tim di sana ya. Ada tim biru dan tim merah ya. Berarti Ya. 2 tim yang sedang bertanding atau bermain sepak bola ya. Nah, Ya. menurut kalian, bisakah manusia itu hidup sendiri? Tidak. Tidak ya? Manusia sebagai apa? Makhluk apa? Makhluk sosial. Iya, pintar, makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain ya. Coba sekarang bayangkan kalau kamu cuma hidup sendiri saja. Tidak ada siapapun, tidak ada yang membantu, tidak ada yang diajak bicara, ya. Bisa nggak hidup seperti itu? Nah, Tidak ada interaksi di dalamnya ya. Secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Interaksi adalah hubungan yang ada di antara 2 atau bahkan lebih dari individu manusia. Iya, pintar Putri. Interaksi adalah hubungan yang ada di antara 2 atau bahkan lebih dari individu manusia ya. Interaksi sosial itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada apa? Interaksi antar individu. Iya, bagus. Yang kedua ada Interaksi individu dengan kelompok. iya, yang ketiga ada Interaksi Interaksi antar kelompok. iya, bagus. Nah, di sini coba lihat gambarnya. Di sana ada gambar apa? Anaknya sama anak. Iya, seorang ibu dengan anaknya ya. Jenis interaksi yang terjadi di sana adalah interaksi Antar individu. Iya, interaksi antar individu. Jadi interaksi antar individu itu adalah interaksi yang terjadi antar satu orang dengan satu orang lainnya ya. Misalnya contoh yang lainnya selain gambar ini apa? Misalnya, iya, misalnya Nadine menelpon Angga menanyakan PR. Nah, itu juga interaksi antar individu. Lagi gambar yang kedua, di sana ada gambar apa? Bintang, ayo, gambar apa itu, Nak? Seorang guru berbicara di depan para siswa. Iya, seorang guru yang sedang berbicara di depan para siswa ya. Itu adalah jenis interaksi Individu dengan kelompok. ya, individu dengan kelompok itu artinya satu orang berinteraksi dengan Banyak kelompok atau banyak orang ya, seperti ibu guru dengan siswanya gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada gambar apa? Angga, gambar apa di sini? Pertandingan 2 tim sepak bola. Ya, pertandingan 2 tim sepak bola ya. Jenis interaksi yang terjadi di sana berarti apa? Interaksi antar kelompok. Iya, interaksi antar kelompok. Jadi interaksi sosial itu sangat penting dilakukan. Mengapa demikian? Kenapa interaksi sosial itu sangat penting dilakukan? Karena Manusia tidak bisa hidup sendiri. iya, bagus. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri.
Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Iya. Contoh saat kamu makan nasi, ya. Tentu nasi yang kamu makan itu berasal dari beras, ya. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Kemudian sebelum menjadi beras, padi itu digiling juga oleh orang lain, ya. Petani menanam padi, kemudian padinya itu menjadi beras, berasnya itu dijual. Petani dapat apa? Dapat uang. Kemudian yang mengambil berasnya itu juga mendapatkan keuntungan dari dia berjualan beras. Jadi interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Yang pertama itu interaksi yang mengarah kepada persatuan seperti adanya kerjasama atau disebut dengan proses asosiatif. Kemudian ada yang kedua interaksi sosial yaitu proses disosiatif. Artinya apa? Perpecahan. Interaksi yang mengarah pada Perpecahan. Iya, perpecahan atau perselisihan. Nah, itu. Sini di LKPD sudah Ibu berikan tugas kalian ya. Coba kamu amati interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Kamu juga dapat mencari di buku atau modul atau internet dan sumber lainnya, kemudian tulis di dalam kolom LKPD yang sudah Ibu sediakan. Ya. Kemudian, tugas kegiatan belajar yang kedua juga, di sana kamu disuruh mengamati lingkungan sekitarmu, kemudian mencari contoh jenis interaksi yang terjadi yang mengarah pada persatuan dan juga pada perpecahan. Sekarang kita bahas dulu ini. Ini adalah contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan ya. Coba Nadine dibaca nomor 1 apa? Contohnya apa interaksi sosial yang mengarah pada persatuan? Para siswa bukan kerja kelompok. Iya. Yogi coba yang kedua. Musyawarah masyarakat mengikuti pemilihan umum. Iya, bagus. Kemudian di sini ada contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Contohnya apa, Angga? Warga antar suku perang merebutkan wilayah. Iya, pintar. Kemudian Putri, apa contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan? Iya, coba dia. Seseorang bertengkar dengan orang lain. Iya, bagus. Terima kasih. Bagus. Nah, dari penjelasan tentang interaksi sosial yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada punya apa di sini? Coba, apa yang tahu? Pantun. Iya, pantun. Bagus. Pantun yang pertama, siapa yang mau membacakan? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya. coba siapa itu? Novi ya? Iya. Coba Novi. Turun ke sawah memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung. Hasil mufakat hidup bahagia. Iya, bagus. Terima kasih, Novi. Nah, masih ingat dengan jenis-jenis pantun yang ada? Ada 3 ya. Kemarin kita sudah belajar jenis pantun. Yang pertama ada pantun kanak-kanak. Yang kedua ada? Pantun tua. Muda. Ya, yang terakhir ada pantun? tua. Nah, dilihat dari isinya yang sudah dibacakan oleh temanmu tadi. Kira-kira ini pantun jenisnya pantun jenis apa? Pantun tua. Iya, pantun tua karena terdapat nasihat di dalamnya ya. Apa sih nasihat yang terkandung atau makna atau arti dari pantun yang sudah dibacakan tadi? Ada yang tahu? Nomor 4 baca. Baris ketiga keempat. Setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul membicarakan masalah.
Iya, Bersama. pintar. Setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul membicarakan masalah hingga mencapai apa? Mufakat. Iya, mufakat. Mufakat itu apa? Ada yang tahu? Mufakat adalah hasil Dari keputusan bersama. iya, keputusan. keputusan bersama, pintar. Nah, sekarang ada tugas untukmu di LKPD, di kegiatan belajar 3 ya. Di sana ada tugas membuat pantun dan juga menuliskan makna atau arti dari pantun yang sudah kamu buat. Ingat, dalam membuat pantun, kamu harus perhatikan isinya, struktur isinya, kemudian kaidah bahasanya, ya. Ada pertanyaan tentang pantun? Iya, baik. Nah, Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Kalian nanti bisa kerjakan itu. Ibu akan bimbing di grup ya. Yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Coba. Yang pertama. Tentang hak, kewajiban, Ya, dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ya, bahwa kalau kalian ingin mendapatkan hak kalian, kalian harus bagaimana? Melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Iya, bagus sekali, melakukan kewajiban dan tanggung jawab kalian ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa? Interaksi sosial. Iya, interaksi sosial. Interaksi sosial itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Interaksi individu. interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dan kelompok. individu dan kelompok. Pintar. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. antar kelompok. Nah, kemudian interaksi itu ternyata tidak hanya menimbulkan persatuan atau kerjasama, juga ternyata bisa menimbulkan apa? perpecahan. Perpecahan, pintar. Kemudian Tentang pantun. pantun. Pantun apa? Pantun tua atau Pantun nasihat. tua yang berisi nasihat yang berguna untuk apa? Kehidupan kita ya. Selain LKPD yang harus kalian selesaikan, Ibu juga mempunyai soal evaluasi ya. Soal evaluasi pembelajaran kita hari ini itu terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Nanti Ibu akan kirimkan setelah kalian selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, tidak belajar hari ini. Senang. Ibu juga mengadakan remedial bagi kalian yang belum mencapai nilai KKM ya. Ya. Terus untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar di pembelajaran keempat. Itu halaman 28, nanti dibaca-baca lagi bukunya. Ya. Tepuk semangat. Luar biasa. Iya, bagus. Terima kasih karena sudah semangat hari ini. Nah, kita sekarang nyanyi dulu biar tambah semangat. Nyanyi lagu daerah. Iya, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa ya, kita bersyukur kita sudah bisa melewati pelajaran ini ya. Yang memimpin doa coba Angga. Angga, tolong pimpin doanya, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Angga. Nah, ingat tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap PHBS-nya nomor 1 ya. Terima kasih sekali sudah mengikuti dengan baik ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, salam semangat. Sampai